masa min minus 1,423,001 dan 23. Saya akan menjelaskan membuat drainase menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang pertama kita membuka aplikasi tersebut. Oke, setelah kita buka, kita klik unit di bagian bawah. Klik unit. Kita sesuaikan positionnya ya 0,00. Insertnya kita yang cm. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita membuat garis bagian atas. Bagian atas 4.3. Enter. Escape. Oke, setelah itu kita membuat ke bawah 1,5. 1.5. Enter. Escape. Oke, setelah itu kita membuat ke kanan dan kiri juga 1,5. Enter. Escape. 1.5. Enter. Oke, setelah ini kita menyambung bagian kanan bawah dengan kanan atas, begitu pun yang bagian kiri. Kita klik dulu yang bagian ini, terus kalau lain escape, lalu bagian sini escape. Oke, sebut dari sini sepanjang 0,3. Enter. Oke, kita membuat sini 3. Enter. Escape. Setelah itu kita membuat garis ke sampingnya. Escape. Sampingnya juga. Escape. Selanjutnya buat yang bawah kita tambahin 0,2. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Escape. Sampingnya. Escape. Escape. Oke, setelah itu kita trim bagian sini. Oke. Setelah itu kita melakukan offset. Kita melakukan offset. Kita klik polyline. Di sini ini dipindah dulu bagian sini. Klik polyline. Oke. Escape. Setelah itu kita klik, terus kita begini. Klik 0.2. Bentar, oke. Setelah itu kita tutup bagian sini. Tutup juga bagian sininya. Selanjutnya kita menghapus bagian sini. Terus ini juga kita hapus. Oke, setelah itu di sini kita melakukan trim bagian sini juga. Oke, setelah itu sini kita membuat gelombang yaitu dengan klik space time. Terus kita klik bagian sini. Dibuat sampai dia tertutup. Oke, terus kita klik enter. Klik enter. Oke, setelah itu kita hapus bagian sininya. Oke, setelah itu kita memberikan air, kita pilih gradient, terus kita pilih yang kita klik sini, lalu buat warna kuningnya kita ganti biru muda. Oke, setelah itu kita kembali ke home, kita klik in parts, terus kita correction yang tinggal sini 1, kita kembali sini. Nah, kita perkecil karena dia belum terlihat. Untuk angle-nya itu di 45. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Oke, setelah itu sini kita akan memberikan dimensi. Jadi yang pertama kita klik sini, lalu bagian sini tarik ke atas. Oke, setelah itu kita step, kita klik bagian sini. Di sini kita atur arsitek, kita klik 0.2. Setelah itu buat teksnya, ini kita offin karena dia ke atas, kita offin. Setelah itu teksnya itu di 0.3. Kita centerin semua. 0.1. Oke. Oke, setelah itu kita akan berikan ukuran lagi di dimensi yang bawah. Kita klik sini, lalu kita geser sampai bagian ini, kita geser ke bawah. Oke. Juga kita di sini. Oke, lalu yang bawah. Sampai dia terbentuk garis seperti ini. Lalu kita tarik. Oke. Step. Setelah itu kita klik lagi untuk mengcopy. Oke. Oke, setelah itu kita mengubah warna ini agar menjadi merah. Lalu ubah satu-satu saja.
Selanjutnya kita akan membuat keterangan di judul bawah sini 0,5, kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita line ke samping, kita jangan lupa untuk mengklik bagian sini dulu, kita line ke samping, escape, satu lagi samping sini, escape. Setelah itu kita menambahkan teks di sini, kita berikan kotak, tulis DD, kita mengubah ukuran, Ctrl A, kita mengubah kedua. Oke, setelah itu kita klik kita sini, lalu kita sesuaikan, jangan lupa buat aktifkan ini, kita klik move. Oke, setelah itu Ctrl C, Ctrl V, kita bagian sini buat 01. Oke. Setelah itu kita buat garis-garis panjang ke samping. Saya kalau kita mau Ctrl C, Ctrl V, kita membuat namanya seksion tampak depan. Oke, terus kita hold dan kita buat. Setelah itu kita oke, kita sesuaikan buat ukurannya. Ukurannya 0,2. Oke, jadi paste taruh di bagian sini buat menulis keterangan skala 1:50. Kita oke, untuk ini jadi untuk skala tidak perlu tebalkan. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita ke layout. Nah, kita klik ini, kita lakukan penyesuaian di sini. Oke, setelah seperti ini kita klik Ctrl P, kita mengatur di sini, kita di bagian PDF ukurannya seperti ini, lalu dia blocknya extend, center, quality-nya maksimum. Oke, kita review dulu. Nah, dia akan bentuk seperti ini ketika kita save. Oke, langsung saja kita save. Kita oke. Terus kita save. Oke, save. Yes, dia akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke AutoCAD, lalu kita men-save filenya. Lalu kita save lagi. Lalu kita klik save. Oke, sekian untuk aplikasi AutoCAD. Dilanjut aplikasi SketchUp. Oke, jadi sekarang di sini kita akan membuat drainase terbuka menggunakan aplikasi SketchUp. Yang pertama kita memilih yang memiliki simple matter. Jadi kita memilih bagian sini. Tunggu sampai dia terbuka. Setelah sudah di halaman utama ini, kita klik view. Kita klik view, terus ke toolbar. Lalu memastikan 3 ini sudah terchecklist. Selanjutnya kita close. Setelah itu kita ke window, ke model info. Nah, di sini kita hanya untuk memastikan apakah formatnya sudah desimal dan bentuknya meter. Setelah itu kita silang. Oke, setelah itu kita akan langsung saja membuat. Yang pertama kita membuat garis atas dengan ukuran yang sudah diberikan asisten, yaitu 8,6. Kita klik line, terus kita membuat dari sini. Kita klik, dipastikan ketika membuat garis kanan atau ke kiri sampai garis tersebut berwarna merah. Kita klik 8,6. Oke, setelah ini kita escape. Nah, oke. Setelah ini kita membuat garis ke bawahnya panjang 3,3. Kita cari bagian tengahnya, biasanya berwarna biru. Nah, seperti ini berarti dia sudah tengah. Lalu kita klik, kita tunggu ke bawah. Kalau untuk ke bawah atau ke atas, pastikan garisnya berwarna biru. Kita ketik 3,3. Oke. Setelah itu kita membuat garis ke kanan dan ke kiri dengan total 3,3. 3,3 bagi 2 berarti 1,65. Oke, kita buat ke kanan dulu 1,65. Selanjutnya ke kiri 1,65. Oke. Setelah ini kita akan menutup bagian pojok kanan bawah ke bagian atas kanan dan bagian kiri bawah ke bagian kiri atas. Kita pensil seperti ini. Oke, lanjutkan bagian sini. Oke, dia akan bentuk seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan penghapusan garis bantu tengah ini. Kita hapus. Oke, setelah itu kita klik offset. Offset digunakan untuk menggandakan sesuai ukuran. Jadi dengan kita di sini ingin membuat dengan ketebalan 0,2. Jadi kita klik offset. Nah, kita klik 0,2. Nah, seperti ini. Ini detailnya. Setelah itu kita menutup garisnya. Jadi bagian sini kita tarik ke sini, begitu bagian sini kita tarik ke ujung atas. Oke, sekarang kita tarik. Kita tutup. Oke. Terus kita geser sini. Oke. Setelah itu kita menghapus bagian atas sini. Bagian sini kita hapus. Ya, oke. Setelah seperti ini, kita melakukan namanya push and pull. Nah, jadi kita membuat saluran ini sepanjang 10 meter. Oke, 10 meter, 10 meter. Nah, oke, seperti ini. Lalu bagian sampingnya juga jangan lupa. Kita putar saja biar gampang. Kita ini. Bagian sampingnya itu sini. Nah, 10 meter. Nah, oke, seperti ini. Nah, ketika ada bagian yang belum tertutup,
kita menutupnya dengan klik line tadi, terus cari bagian tengahnya seperti biasa warna biru, kita sampai ke bawah. Nah, dia akan tertutup seperti ini. Lalu kita menghapus bagian garis batu tengahnya. Oke. Setelah ini kita melakukan pemberian material. Yang pertama kita kasih air. Kasih air. Ya, kita kasih air, putar. Yang ini. Terus di atasnya dan bagian samping sininya. Oke. Setelah itu kita klik stone, kita kasih yang granit buat pinggir-pinggirnya. Oke. Kita kasih kita kasih yang granit bagian pinggir sini, bagian sini, bagian sini, dan juga bagian bawah. Oke. Setelah sudah kita kasih keterangan, pertama kita kasih keterangan tulisan dulu. Ini terus kita tarik keluar. Nah, tulis drainase terbuka. Oke. Setelah itu kita memberikan dimensi. Kasih dimensi bagian sini dulu. Tarik keluar sekiranya cukup. Terus bagian bawahnya sekiranya cukup. Oke. Agar mempermudah membaca karena ini keterangan, jadi kita harus memberikan keterangan yang jelas. Kita ubah warnanya menjadi warna merah biar memudahkan informasi. Oke, nah ini sudah jadi. Lalu kita pergi untuk menyimpannya. Kita ke file, ke export, lalu pilih yang ini. Setelah itu kita melakukan simpan. Oke. Dalam bentuk JPG, klik export. Oke, di sini dia akan tersimpan. Lalu jangan lupa juga kita save dalam bentuk SketchUp-nya dan mempermudah untuk tidak membuat dari awal. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.